belajar, tapi belajarnya menggunakan ini, belajar menggunakan HP itu hanya sebentar, tapi main gamenya yang lama. Ya, main gamenya yang lama. Ibu mohon, karena kalian adalah generasi penerus, ya. Kalian ini yang akan menggantikan Bapak dan Ibu guru. Kalian yang akan menggantikan Bapak Lurah, Bapak Camat, bahkan Bupati. Siapa penggantinya? Ya kalian nanti. Kalau kalian tidak belajar dari sekarang, ya mau siapa nanti penggantinya? Ya, nanti kalau masalah agama nanti Bu Ustadz. Ibu ini secara umum, ya. Nah, ini kalian walaupun sekarang belajarnya di rumah, belajar dari rumah melalui online, ya, tapi kalian harus tetap belajar. Ya, jangan banyak bermain, bukan tidak boleh bermain, boleh bermain. Tapi kalau waktunya belajar tetap harus belajar. Siap kalian untuk belajar di rumah? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, barangkali ini kalian didampingi oleh ayah bundanya ya. Ada yang didampingi oleh ayah bundanya. Ibu mohon, saya mohon kepada ayah bundanya, kalau mengerjakan tugas dari sekolah, dari Bapak dan Ibu guru, ini anak jangan dilanjutkan untuk bermain game di HP. Batasi. Karena anak akan kebiasaan tidak mau mengerjakan tugas karena senangnya ini, ya. Anak-anak yang Ibu cintai, Ibu banggakan, juga ayah bundanya yang kami rindukan dari sekolah. Ini saya, ini mohon maaf, andai kata, nih ayah bunda tolong, andai kata anak atau putra putri Ibu ada yang kena razia, nih saya sengaja sudah laporkan ke tim razia, ya, tidak memandang bulu, anak siapapun, andai kata jam belajar, ya, baik itu pagi maupun malam, kalau ada razia suruh diangkut pakai mobil Dalmas. Saya sudah lapor ke tim razia, baik itu gugus, ya, di tingkat kecamatan dan kabupaten. Saya lapor ke Pol PP, kalau ada anak yang jam belajar atau malam belajar nongkrong jalan-jalan di baik itu di Rabinsa, di Taman Hati, di alun-alun dan lain sebagainya, tolong kalau ada ambil, dinaikkan ke mobil Dalmas untuk nanti biar dibina. Ini ya, tolong ini ayah dan bunda, karena ini anak sekarang karena saking jenuhnya mungkin jadi main kemana dibolehkan, padahal ini jam segini, ini jam sekarang dari jam 8 sampai dengan jam 12, jam 7 sampai dengan jam 12, kalian itu persiapan untuk menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Bukan waktunya main di jalanan. Bukan untuk main HP di pinggir-pinggir jalan. Jadi kalian itu standby-nya di rumah. Paham anak-anak? Paham ya? Paham. Ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Rada keras ya. Ibu rada keras ngomong, bukan rada apa, karena Ibu sering melihat anak-anak entah itu SD kita, entah itu SD mana, ya, yang Ibu lihat lewat Kampung Baru, anak-anak sambil nongkrong di apa ya namanya, teras atau apa, pinggir jalan sambil main HP. Sayang Ibu tidak dipoto ku ibunya, jadi makanya Ibu lapor ke bagian
patroli. Andai kata melihat anak usia SD, biarpun anak siapapun, ambil aja. Udah laporan ibu, ya. Karena untuk apa? Supaya kalian disiplin, ya. Supaya kalian pintar, cerdas. Karena kalian adalah generasi penerus Bapak dan Ibu guru. Tadi udah Ibu katakan, lurah, camat, bupati, bahkan gubernur, presiden. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang jadi camat, jadi lurah, dan lain sebagainya. Tapi syaratnya dari sekarang kalian harus belajar, dan belajar. Ya, bukan belajar main game. Karena memang sekarang kalian belajarnya lewat HP. Tapi setelah selesai belajar, HP-nya kembalikan lagi ke orang tua. Juga orang tua jangan membiarkan anaknya diteruskan untuk bermain game. Tapi kasih pelajaran apa? Sepertinya di rumah kalian bisa mencuci piring, bantu ibu, terus ngepel, nyapu, dan lain sebagainya. Ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, ibu mohon, karena akhlak sekarang mulai menurun. Coba ayah bundanya, karena memang terus terang kami tidak bisa mendidik, membimbing secara langsung. Sekarang tugas ayah bundanya di rumah untuk mendidik akhlak. Kami hanya bisa seperti ini untuk sementara, ya. Untuk sementara sebelum tatap muka. Jadi tolong bantuannya dari ayah bundanya di rumah, anak jangan dibiarkan karena akhlaknya sekarang. Karena kalau di rumah adalah memang tugas ayah bundanya untuk mendidik anaknya. Nah, untuk selanjutnya ayah bunda sekali lagi, walaupun ini sekolah tidak tatap muka, tolong rambutnya. Ya, rambut terutama anak laki-laki, ini rambutnya pada gondrong. Ya, rambutnya pada gondrong, ibu mohon. Walaupun kalian tidak sekolah, tapi perlihatkanlah, tunjukkanlah bahwa kita ini sekolah. Ya, ibu prihatin dengan melihat kalian rambut gondrong. Ya, gondrong belum waktunya. Ya. Waktunya gondrong nanti kalau kalian sudah di perguruan tinggi boleh gondrong. Misalkan, loh Bu, kan sekarang mah lagi sekolahnya juga belajarnya juga dari rumah. Tidak ya. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap harus rambut dipelihara. Karena rambut adalah mahkota. Ya. Apalagi kalau perempuan sih panjang nggak masalah perempuan. Justru perempuan kalau pendek dicukur itu malah jelek, ya. Tapi kalau laki-laki gondrong sekarang mah kurang pas. Kalau nanti kalian sudah di perguruan tinggi tidak akan ada yang melarang, silahkan kalau sudah di perguruan tinggi, ya. Anak-anak yang ibu cintai, ibu banggakan. Sebetulnya ibu juga pengen panjang gitu ya ngobrolnya karena kaitan dengan kegiatan lomba FLS 2N. Ini sedang mencari bibit, sedang mencari untuk diseleksi, ini masih belum menemukan yang pas ya, belum menemukan yang pas. Mungkin barangkali ada yang minat di puisi, ada yang bakat bukan minat. Ada bakat yang di puisi, di cerpen, di solo, silahkan ya menghubungi guru kelasnya masing-masing. Tolong ke ayah bundanya juga karena ini nama baik sekolah ya, demi sekolah kita yang biasanya meraih juara umum terus, masa sih sekarang tidak mengikut sertakan untuk kegiatan lomba, karena nanti lombanya pun akan diadakan seperti ini sekarang, jadi di video virtual ya. Jadi tolong ke ayah bundanya, kalau anaknya berbakat di puisi, di cerpen, di solo, tolong didukung dan boleh sampaikan ke wali kelasnya masing-masing, nanti akan diseleksi kembali.
Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salam sehat kepada kalian dan jaga juga kesehatan. Jangan lupa yang 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan ya. Jangan yang berkerumun kalian samperin, itu tidak boleh. Apalagi sekarang PSBB diperpanjang lagi. Kalian harus tetap di rumah. Kalau tidak berkepentingan sangat ini mah ya, sangat urgen baru keluar. Tapi kalau itu tidak boleh keluar ya. Ayah bunda kalian yang lebih tahu, lebih paham ya, untuk menjaga kesehatan keluarga ya. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan. Acara selanjutnya adalah kultum. Kami persilahkan kepada Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Rangkas Bitung Barat, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Rangkas Bitung Barat, dan yang Ibu cintai anak-anakku kelas 5. Hai. Ya, yang terhormat Hai Bu. Halo Bu. Ayah Halo Bu. hari ini. Halo Bu. Alhamdulillah hari ini Bunda bisa mendampingi anak-anaknya di rumah dalam mengikuti kultum. Terima kasih Ayah Bunda. Nah, hari ini Ibu hanya sedikit menyampaikan tentang tadi yang dikatakan oleh Ibu Kepala tentang akhlak. Apa sih itu akhlak? Ya, akhlak itu adalah perilaku kita, kepribadian atau budi pekerti, yang dimana sekarang kebanyakan ya akhlak anak bangsa itu menurun. Kenapa? Ya, kenapa anak bangsa kita menurun? Yang pertama, ya bukan hanya guru yang memberikan pelajaran akhlak, gitu. Tapi orang tua pun kami harapkan memberikan pelajaran akhlak di rumahnya, gitu. Jadi ketika guru memberikan pelajaran akhlak di sekolah dari pagi sampai siang, nah sisanya akhlak yang kalian pelajari itu dari orang tua, dari perilaku orang tua, dari ucapan orang tua, ya, dari kebiasaan di rumah, bangun tidur, ngapain dulu akhlaknya yang pertama, yang baik. Ya, bangun tidur berdoa dulu. Ini bangun tidur langsung kaget, langsung lari ke kamar mandi. Harusnya duduk dulu, bangun tidur, duduk dulu, baca doa setelah tidur. Gitu. Langsung ambil wudhu. Ya, jadi setelah bangun tidur kalau belum doa itu masih banyak ikatan-ikatan dari setan. Jadi kita putusin. Satu, putus oleh doa kalian. Mau diputusin lagi? Wudhu. Mau diputusin lagi? Sholat subuh. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya Bu. Saya Bu. Yang tadi pagi yang tadi pagi tidak sholat subuh siapa? Apa tidak sholat subuh? Saya.
Ya. Nah, hari ini Ibu akan menceritakan salah satu kisah Nabi kita, Nabi yang paling terakhir, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah ini judulnya tentang si pengemis buta yang selalu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikisahkan ada seorang nenek tua pengemis dan dia tunanetra, dia tidak bisa melihat. Pengemis ini berada di salah satu pintu kota Madinah, di salah satu pintu pasar kota Madinah. Nah, beliau beragama Yahudi, bukan Islam, dan beliau sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Sangat membenci. Jadi ketika ada orang yang melewati beliau, karena pasar rame ya, ketika ada orang yang melewati beliau selalu berteriak, mencaci Nabi Muhammad. Kata beliau, "Hei, jangan sekali-kali kalian mendekati atau mendengarkan perkataan Nabi Muhammad. Karena dia adalah orang gila. Dia adalah pembohong dan dia adalah tukang sihir." Begitu kata si pengemis buta itu. Kemudian setiap pagi ternyata ada satu orang yang selalu menghampiri si pengemis buta ini, nenek-nenek pengemis buta ini. Nah, satu orang tersebut sambil membawa makanan menghampiri nenek buta itu. Ketika dihampiri, apa yang diucapkan oleh nenek itu? Tetap menghina Rasulullah. Kamu jangan sekali-kali dekat dengan Rasulullah. Jangan mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Dia itu gila. Dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Pokoknya segala hinaan yang dia lontarkan kepada orang-orang. Tapi satu orang ini ketika datang dia hanya bisa tersenyum. Sambil membawa makanan, dia haluskan makanannya, kemudian disuapi si pengemis buta tersebut. Nah, siapa si orang ini? Siapakah orang yang membawa makanan ini? Beliau adalah Rasulullah. Ya, kalau misalnya kita, biasanya kalau dihina-hina, kadang suka emosi ya. Ya, ada yang menghina, apalagi yang menghina itu langsung tertuju kepada kita. Langsung kita kan biasanya kalau kita manusia biasa itu langsung terhasut oleh setan, langsung emosi. Tapi kalau Nabi Muhammad bahkan dihina langsung di depan matanya, yang beliau lakukan adalah menyuapinya. Sebelum menyuapinya itu makanan dilunakin terlebih dahulu. Jadi dilembutkan supaya si nenek pengemis ini mudah untuk menelannya. Gitu. Kemudian karena jadi kebiasaan, jadi setiap pagi itu Rasulullah selalu datang ke pasar kota Madinah untuk menyuapi si nenek tersebut. Jadi kebiasaan, jadi amal setiap paginya. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad wafat. Ya, suatu ketika Nabi Muhammad wafat, apa yang terjadi? Tidak ada lagi yang menyuapinya yang sama seperti Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, diangkatlah khalifah pertama kali, yaitu khalifah siapa yang tahu? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahu kalau misalnya setiap pagi Nabi Muhammad itu selalu menyuapi pengemis buta ini, maka Abu Bakar As-Siddiq ikut. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ikut mengamalkan yang Nabi Muhammad lakukan setiap paginya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang bawa makanan, menjinjing makanan ke pasar tersebut, kemudian datang. Nah, karena pengemis buta ini
dia buta tapi pendengarannya sangat jelas, sangat tajam. Jadi dia bisa mendengar langkah kaki orang itu, bisa tahu, oh ini si ini, oh ini siapa gitu. Nah, si pengemis buta itu sudah hafal langkah kakinya Nabi Muhammad itu seperti apa dan suaranya seperti apa, itu sudah hafal. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar yang datang, kan lain lagi langkah kakinya. Itu si pengemis buta sudah sadar kalau yang datang itu bukan orang yang sama. Ketika datang, langsung disuapin tanpa dilembutkan terlebih dahulu makanannya. Langsung disuapin. Kemudian si pengemis berkata seperti ini, kau bukanlah orang yang biasanya. Gitu. Kata Abu Bakar, apa? Aku orang yang biasa. Yang biasanya ke sini. Terus kata si pengemis, bukan. Langkah kakimu berbeda, suaramu berbeda, dan biasanya orang yang biasa menyuapiku, dia akan melumatkan atau akan menghaluskan dulu makanannya supaya aku bisa dengan mudah menelannya atau mengunyahnya. Dari situ Abu Bakar As-Siddiq menangis. Benar, aku bukanlah orang yang biasa datang ke sini menyuapimu. Karena orang yang biasa datang ke sini menyuapimu sudah wafat. Dan beliau adalah orang yang selalu kamu hina. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad. Dari situ, itu pengemis nangis sejadi-jadinya. Nangis, benar-benar nangis. Karena ternyata yang selalu dia hina adalah orang yang selalu menyuapi dia makanan, berkata dengan lembut gitu. Dari situ si pengemis buta ini, nenek-nenek ini, beliau bersyahadat di depan Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang tadinya Yahudi, karena akhlaknya Nabi Muhammad, beliau masuk Islam. Ya, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, kita tidak boleh menghina orang lain. Nah, gitu ya. Oke? Oh, ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Kita istirahat dulu ya. Dan coba kalian lihat di chat Zoom kalian, di situ ada absen, link absen. Kalian coba klik link absennya dan isi nama kalian dan kelasnya. Oke? Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Jangan kemana-mana ya. Ya, persiapkan pertanyaan juga. 2 orang penanya, silahkan kalian siapkan dan isi link. Jadi 2, yang pertama ada sholat jamat takdim, yang kedua ada sholat jamat takhir. Ya, ingat, sholat jamat takhir, ada sholat jamat takdim. Artinya jama itu apa? Sholat jama. Sholat jama itu adalah sholat yang dikumpulkan atau disatukan. Nah, misalnya kalian lagi jalan-jalan ke Singapura, ya, jalan keluar kota, kalian mau sholat zuhur sama sholat asar. Nah, kalian mau sholat zuhur tapi kalian masih di perjalanan, mau turun nggak bisa turun misalnya. Sholat zuhur, nah karena darurat dalam perjalanan pula, kalian boleh menjamak sholat zuhur ke asar atau misalnya sholat asarnya ke zuhur. Kalau yang pertama tadi jamak takdim, itu artinya kalian mengumpulkan 2 sholat tersebut di awal. Misalnya zuhur dengan asar. Kalau jamak takdim berarti kamu sholatnya di waktu zuhur, itu sholat zuhur dengan sholat asar. Kalau di jamak takhir berarti kamu sholatnya di waktu asar, itu sholat zuhur dengan sholat asar. 2 kali sholat. Gitu. Misalnya jadi kalian nih mau jamak takdim.
dalam perjalanan kalian bisa berhenti di waktu zuhur. Kalian salat zuhur. Kemudian dikira-kira kalau misalnya saya melanjutkan perjalanan lagi, sholat asarnya nggak bakal keburu, pasti datang ke rumah atau misalnya datang ke tempat pasti udah maghrib. Nah, kalian boleh tarik sholat asarnya dilakukan waktu zuhur gitu atau kebalikannya. Begitu, Vera, sudah jelas? Sudah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa itu? Abdi Putra. Abdi Putra. Silakan. Ibu, kalau misalkan ada orang Muslim yang nggak puasa, kalau diajakin, kalau nggak mau, gimana itu, Bu? Boleh ulangi. Ada orang Muslim yang tidak Kalau berpuasa. Muslim, laki-laki, kalau itu diajakin puasa nggak mau, gimana itu, Bu? Oh, diajakin puasa nggak mau. Ya. Kalau yang sudah dewasa, Oh, sudah dewasa. Yang pertama, kali dia sudah dewasa, dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita ajakin, dia menolak. Kan ada cara berdakwah. Yang pertama kita ajak, dia nggak mau. Nggak mungkin kita berdakwah dengan kekerasan kan? Ya, ketika kita ajak dia nggak mau, kita baikin, kita ajak dengan baik-baik, tetap tidak mau. Berarti tugas kita adalah mendoakannya. Gitu, ya. Ketika susah aja mau diajak puasa tetap dia nggak mau, udah dewasa. Kalau udah dikasih tahu, loh ini puasa ini wajib, kamu sudah balik, kamu kalau misalnya tidak melakukan kamu akan berdosa. Misalnya sudah dijelaskan dengan semaksimal mungkin, tetap nggak mau. Berarti kita harus mendoakannya. Itu yang terakhir, mendoakan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi? Ada lagi yang mau bertanya? 5A mana tadi, baru 5B nih yang bertanya. 5A sama 5C. Ya, Fijar mau bertanya, Fijar? Tadi ada Fijar. Farhan? Iya, nggak tahu jelas. Coba Fijar, mau bertanya Fijar? Ada nggak Fijar? Safa, mungkin Safa mau bertanya. Itu siapa? Restu mau bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Tidak? Masih ada waktu, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Nyalakan dulu mic-nya, baru bertanya. 5B. Sok, Restu. Nggak mau. Sudah, tidak ada lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Nggak usah malu-malu. Mau tanya apa aja, nggak apa-apa. ya, Bu. Namanya? Tanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalian sudah mengikuti kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Anak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anak padahal ya di dalam kesempatan ini kalian harus bisa menyimak kultum dari Bu Lulu dan membuat pertanyaan. Jadi belajar bertanya. Ada kan rumus bertanya adik Simba itu apa, di mana, kenapa, mengapa, bagaimana, ya kan? Masih ingat kan pelajaran di kelas 4? Di dalam pelajaran bahasa Indonesia ada rumus bertanya dengan kata sandi adik Simba. Ini hanya kelas 5 B3 orang. 3 orang atau 2 orang. Noviera sama Abdi. Terima kasih atas partisipasi kalian, bisa bertanya. Ibu ingin menambahkan tentang akhlak. Sekarang ini di masa pandemi, alhamdulillah orang tua kalian membimbing dan mendidik kalian di rumah dengan penuh kasih sayang. Sangat berarti di masa pandemi ini ada waktu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya di rumah. Tegas artinya kasar. Dan berikan contoh yang baik kepada putra-putri kita dengan bahasa sang santun, sabar, dan tegas, disiplin, terutama dengan keimanannya. Terima kasih dari Ibu kepada kalian yang telah mengikuti kultum ini. Dan selanjutnya kita ke sesi terakhir adalah penutup atau doa pada kultum hari ini. Ibu berikan untuk doa kepada adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tolong yang hari ini apa Ibu akan berdoa untuk selamat sesnya. Jadi mohon semuanya ya. Siap. Siap ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik fihi wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah Amin. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi Allahumma sholli ala sayyidina min jamil afat wa taqulana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma aftah abwabal ilmi wa abwabal rizki wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal sihah. Allahumma aftah futuhal arifin. Allahumma adfa'annal gula'a wal bala'a wal waba'a wal fasha'a wal munkar was sufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina khasah wa min buldanil muslimah ammah innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto ya, dulu. Satu lagi. Waalaikumsalam. Ada waktu. Dinyalakan lagi ya. Videonya dinyalain lagi, mau dipoto. Ya anak-anak, Ibu katakan kepada kalian untuk bahasa Sunda Kawi di kelas 5 baru 3 orang yang mengirimkan video Kawi Sunda. Ya, yang kelas 5B, 5A tolong japri ke guru masing-masing. Yang 5B kemarin Diva japri ke Ibu seorang. Tapi udah dikasihkan ke Panosra ya. Tolong, ini untuk menambah nilai bahasa Sunda. Terima kasih. Bu, tadi Abdi udah ke Bu Murni kemarin. Ya syukur-syukurnya. Mah. Dah. Dah.